Hai semuanya, selamat datang kembali di channel Salon Lisa Borneo. Semoga semuanya sehat selalu ya, amin. Di video kali ini aku akan menjelaskan soal email yang aku dapat tanggal 10 Maret kemarin ya. Isinya tentang pajak dari Amerika. Jadi intinya dari email itu adalah Amerika akan melakukan pemotongan pajak atau pemotongan pendapatan kita di YouTube ya. Jadi buat teman-teman yang belum mendapatkan monetisasi, pasti nanti kalian akan mendapatkan juga email kalau video kalian sudah mendapatkan monetisasi, sudah memenuhi syarat untuk dimonetisasi. Pasti kalian akan mendapatkan email seperti itu juga. Nah, di sini intinya kita disuruh mengisi formulir pajak ya. Jadi sekarang kita penonton yang menonton video kita ini kan dari semua negara ya. Jadi kalau ada yang nonton dari Amerika, jadi pemotongannya itu yang nonton dari Amerika itu yang dikenain pajak. Jadi kalau umpamanya dari negara-negara lain itu nggak dikenain pajak, tapi yang ada di Amerika aja. Umpamanya video aku ini ada yang nonton di Amerika Serikat sana kan. Jadi penonton yang ada di Amerika itu yang dikenain pajak sebesar 30% ya. Walaupun kita nggak ada penontonnya di Amerika, video kita itu nggak ada yang nonton di Amerika sana, tapi tetap wajib ya. Nah, umpamanya kalau sampai tanggal 31 Mei 2021 ini kita nggak mengisi formulirnya itu, jadi via YouTube-nya akan mengenakan pajak 24% dari semua penghasilan kita di YouTube. Jadi sayang banget kan kalau kita nggak mengisi kan. Nah, umpamanya ada teman-teman yang mau pinjam atau mau pakai NPWP dari suaminya atau dari orang tuanya, itu nggak bisa ya, kecuali kalau nama yang tertera di Google AdSense kalian itu sesuai sama nama yang ada di NPWP itu. Jadi NPWP-nya itu kita nggak bisa pakai punya orang lain kalau nggak sama dengan yang terdaftar di Google AdSense kita ya. Kalian punya NPWP terus mencantumkan NPWP-nya, jadi pemotongannya di situ cuman 10% ya, cuman 10% dari penonton Amerika. Terus kita nggak punya NPWP, jadi itu dikenakan potongan sebanyak 30% dari pendapatan, maksudnya dari penonton yang ada di Amerika. Jadi dikenakan 30% dari penonton Amerika. Oke, di sini aku akan menunjukkan bagaimana cara mengisi formulir pajak itu ya. Jadi kita masuk di Google, terus kita di sini di pencarian ini kita masukkan Google AdSense login. Lalu kita pilih Google AdSense loginnya. Oke, ini kita masuk, lalu kita tekan mulai. Nah, ini kita diarahkan ke situs Anda ya. Jadi kita disuruh masukkan URL YouTube kita. Jadi ini kita masukin, ini karena terlalu panjang, jadi aku potong separuh. Jadi ini di depannya aku tulis www.com. Oke, lalu alamat email Anda, ini alamat email yang terkait sama Google AdSense ya. Oke, lalu kita tekan ya, baru simpan dan lanjutkan. Oke, ini kita udah masuk di Google AdSense ya, tampilannya seperti ini. Ini aku ganti ke menu desktop, lalu aku pilih pembayaran. Nah, di pembayaran itu ada di blok merah, yang ada tulisan blok merah itu. Di situ kita tekan yang ada kelola info pajak. Oke, baru masuk seperti ini. Nah, di sini kita disuruh masukkan sandi Anda ya. Jadi kita masukkan sandi kita yang terkait di Google AdSense, baru kita pilih berikutnya. Tampilannya seperti ini ya, ini info pajak Amerika. Jadi di sini kita suruh pilih apa jenis akun, perorangan atau non individu. Di sini perorangan. Habis itu apakah Anda warga negara atau penduduk Amerika Serikat? Tidak, baru kita tekan berikutnya. Nah, di sini pilih jenis formulir pajak W8. Di sini kita pilih yang W8BEN. Oke, lalu kita mulai formulir.
Di nomor 1 ini identitas pajak ya, kita isi nama pengguna pajak, habis itu nama negara pengguna. Di sini kita tinggal di negara Indonesia, jadi kita pilih yang Indonesia. Lalu di bawahnya ada tulisan TIN asing, TIN asing. Nah, di situ kita isi, kalau yang punya NPWP kita isi nomor NPWP-nya, kalau nggak ada berarti kita lewatin aja ya. Habis itu kita ke berikutnya. Nomor 2 ini alamat ya, kita isi alamat tempat tinggal kita. Ini ada baris alamat 1 sama baris alamat 2. Ini maksudnya ini baris 1 sama 2 ini maksudnya kalau umpamanya baris 1 itu nggak cukup ya, jadi kita isi di baris kedua. Tapi umpamanya kalau baris ke 1 itu cukup, jadi yang keduanya itu kita lewatin aja. Baru kita isi provinsi tempat kita tinggal sama kode pos. Oke, ini semua turun ini kita isi, baru kita pilih berikutnya. Ini nomor 3, masuk ke nomor 3, perjanjian. Nomor 3 ini perjanjian pajak ya. Jadi di sini aku pilih yang tidak, lalu tekan berikutnya. Oke, kita lanjut ke nomor 4 ya. Di sini pratinjau dokumen. Nah, di sini kita bisa cek dokumen kita udah benar. Kalau udah benar, di sini kita checklist yang ada saya menyatakan bahwa saya telah meninjau dokumen. Nah, baru kita tekan berikutnya. Oke. Kita lanjut ke nomor 5 yaitu sertifikasi ya. Nah, ini kita scroll ke bawah sampai kita dapat yang ada tulisan. Nah, ini sampai kita dapat yang ada tulisan tanda tangan Anda ya. Jadi di sini kita tulis nama lengkap yang resmi atau nama lengkap kita sesuai yang di KTP atau sesuai yang di Google AdSense kita. Oke, lalu di sini kita tekan ya. Oke, di sini ada pertanyaan, pernahkah individu atau entitas yang disebutkan di bagian identitas pajak melakukan kegiatan di Amerika? Di sini jawabannya adalah tidak ya. Lalu yang di bawahnya ini kita checklist. Saya memberikan info pajak untuk profil pembayaran yang sudah ada, yang belum menerima pembayaran. Habis itu bawahnya kita checklist, lalu kita kirim. Nah, kita langsung mendapatkan formulir dari W8BN ini ya, seperti ini. Jadi ini pajak kita udah disetujui. Emailnya juga langsung masuk ya, langsung dikirim dari sana. Ini info pajak Anda disetujui.